Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Mendengar kata-kata Liu Yanran, Tan Qianqian tidak bisa menahan amarahnya. Dia tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Liu Yanran dan berkata dengan tajam, "Jangan bicara omong kosong. Jelas bahwa kau sendiri sulit diatur, ditipu oleh orang lain, dan dihancurkan oleh kakak Li di tempat, jadi aku menulis surat cerai untukmu." "Diam!" Liu Yanran menyela kata-katanya dengan marah, dan berteriak dengan keras, "Kau jalang benar-benar tidak tahu malu, Li Longxing dan aku sudah bertunangan, kami akan menikah, tapi karena kau, membuatnya berubah pikiran. Kau wanita yang kurang ajar, saya bertanya kepadaku, apakah hati nuranimu tidak akan terluka? Kamu." Tan Qianqian hampir memuntahkan darah karena marah. Dia belum pernah melihat orang yang begitu kurang ajar, jelas bahwa dia membuat kesalahan besar terlebih dahulu, tetapi sekarang dia masih memiliki muka untuk memutarbalikkan fakta dan memfitnah orang lain. Dalam hal kemampuan seekor tikus untuk bersumpah, Tan Qianqian, yang dibesarkan dengan baik sejak kecil, secara alami tidak sebaik Liu Yanran. Jadi, untuk sementara, Tan Qianqian terlalu marah untuk berbicara. "Haha, apakah kamu tidak mengatakan apa-apa?" Melihat Tan Qianqian tidak bisa berkata apa-apa, Liu Yanran berkata dengan suara bernada tinggi, "Semuanya, datang dan lihat, wanita tak tahu malu inilah yang mengganggu dan membuatku kehilangan tunanganku, bukankah dia memalukan?" Memalukan. Hei, dia benar-benar tidak bisa dinilai dari penampilannya. Aku tidak menyangka dia begitu cantik, tapi hatinya sangat buruk. Ya, saya pikir dia baik. Saya tidak menyangka itu menjadi pelacur. Tan Qianqian, orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Akademi Zandao, keluar dari Akademi Zandao. Ya, keluar dari Akademi Zandao. Tan Qianqian menangis dengan marah. Jalang, mata masa sangat tajam, dan tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Liu Yanran memandang Tan Qianqian dengan arogan, dan berkata dengan tajam, "Segera berlutut dan bersujud kepadaku 3 kali, lalu katakan, aku pelacur, jadi aku akan membiarkanmu pergi, bagaimana?" "Jangan pikirkan itu." Tan Qianqian tiba-tiba berdiri, menutupi wajahnya dan bergegas ke pintu. "Blokir dia, jangan biarkan dia kabur." Liu Yanran berteriak keras. Desir. Segera, 10 siswa inti bergerak dan menghalangi jalannya. Sepenuhnya memblokir pintu. "Haha, jalang, cepat dan lakukan apa yang aku katakan, jika tidak, kau tidak akan bisa keluar dari pintu ini hari ini." Liu Yanran melangkah maju dan menatap Tan Qianqian dengan mencibir. Tan Qianqian dengan tegas berkata, "Liu Yanran, jangan terlalu berlebihan." "Haha, jadi bagaimana jika aku terlalu berlebihan?" Liu Yanran mengangkat wajahnya dan berkata dengan lantang, "Kamu bahkan berani merebut tunanganku, apa yang harus kulakukan hari ini? Ini hanya peringatan kecil untukmu, apa ini berlebihan?" Berbicara tentang ini, dia menoleh dan melirik semua orang, dan bertanya dengan keras, "Semuanya, apakah saya berlebihan?" "Tentu saja tidak, untuk wanita jalang seperti itu seharusnya begitu. Ya, sungguh menjijikkan bagi seorang wanita cantik untuk menjadi nyonya yang menjijikkan itu. Segera berlutut dan bersujud kepada kakak senior Liu untuk meminta maaf, jika tidak, kami tidak akan bisa memaafkanmu." Tan Qianqian berkata dengan keras, "Bukan itu masalahnya, semuanya dibuat oleh Liu Yanran, semuanya, jangan percaya padanya." Retak. Pada saat ini, suara renyah terdengar di telinga semua orang. Tubuh halus Tan Qianqian tiba-tiba terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia menutupi wajahnya dan menatap Liu Chuanfeng tiba-tiba, "Mengapa kamu memukulku?" Liu Chuanfeng mendengus dingin, "Kau benar-benar pelacur yang tidak tahu bagaimana mencintai dirimu sendiri, semua orang bisa menghukummu, jadi kenapa jika aku memukul kamu?" Tan Qianqian berteriak dengan marah, "Mengapa kamu begitu bodoh? Kamu percaya semua yang dia katakan? Tahukah kamu bahwa kamu digunakan sebagai senjata? Sialan, beraninya kau menyebutku bodoh." Mendengar itu,
Liu Chuanfeng tidak bisa menahan amarahnya sehingga dia berteriak dengan marah, "Tangkap wanita jalang itu!" Beberapa murid inti bergegas menuju Tan Qianqian. Keluar, cahaya dingin melintas di mata Tan Qianqian, mengetahui bahwa hari ini tidak baik. Saat suara itu keluar, dia melambaikan tangan batu gioknya dan menamparkan murid inti dengan keras. Dengan kekuatannya, berani bertindak liar di depan Lao Su. Murid inti telah melangkah ke puncak surga ketujuh dari alam transenden. Melihat Tan Qianqian berani menghadapinya seperti lalat, dia langsung marah. Dia mengepalkan tinjunya dengan tangan kanannya dan meninjunya dengan sekuat tenaga. Retak! Ah! Teriakan melengking bergema di seluruh aula. Semua orang tercengang. Tan Qianqian masih berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi murid inti yang basis kultivasinya mengungguli dia satu tingkat berteriak dan terbang masuk. Seluruh lengan itu meledak dengan keras, hanya menyisakan tulang terbuka. Hah! Ini, bagaimana mungkin? Suara terengah-engah terdengar di aula seketika. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tempur Tan Qianqian akan begitu kejam. Siswa inti yang tersisa, melihat kekuatan tempur menakutkan Tan Qianqian, berhenti dengan cepat. Kedua kaki gemetar, tidak berani melangkah maju dengan gegabah. Kulit Liu Chuanfeng menjadi gelap, dan dia berteriak dengan tajam, "Sampah, semuanya adalah sampah. Kalian adalah siswa inti, dan kalian bahkan tidak bisa melawannya." Berbicara tentang itu, dia tiba-tiba mengangkat suaranya. "Ayo bersama-sama, bawa dia ke bawah, siapapun yang berani mundur, jangan bergaul denganku di masa depan." Ketika 20 atau lebih siswa inti mendengar itu, mereka semua bergegas. "Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Tan Qianqian dengan tegas bergegas menuju kelompok siswa inti dengan tatapan dingin di matanya. "Dentur!" Ah! Terdengar jeritan tak berujung. Meskipun kelompok murid inti sangat banyak dan kuat, mereka tidak dapat menahan kekuatan bertarung Tan Qianqian. Membawa Vena Suci 9 Yin, meskipun dia hanya berada di tingkat ke-6 dari alam transenden, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sebanding dengan tingkat ke-9 dari alam transenden. Selain itu, Tan Qianqian belajar dengan sangat keras dan teliti pada hari kerja, dan telah menguasai semua pengalaman pertempuran dan keterampilan yang diajarkan kepadanya. Setiap kali dia kembali setelah kelas, dia berlatih melawan si Hanming untuk latihan tempur yang sebenarnya. Pengalaman tempur telah mencapai level tertentu. Murid inti itu semuanya berada di antara langit ke-5 dan langit ke-8, jadi di mana lawannya? Segera, ada banyak ratapan, dan siswa inti jatuh ke tanah. Melihat Tan Qianqian begitu kuat, Liu Yanran semakin marah. Kecemburuan dan kebencian yang kuat membuat wajahnya berkerut tajam. "Kakak Liu, perempuan jalang ini terlalu kuat, tolong hentikan dia." Liu Yanran berteriak. "Haha, jangan khawatir. Selama ada aku, jalang itu pasti akan tertangkap." Mata Liu Chuanfeng berkilat dingin, dan dia mendekat seperti kilat. Dia menamparkan Tan Qianqian dengan keras. Kulit Tan Qianqian berubah, dan dia dengan cepat mengelak ke kanan. Tapi, sudah terlambat. Hampir pada saat dia menghindar, embusan angin yang menakutkan mendekat, dan itu menghantam bahunya dengan keras. Ah! Tan Qianqian berteriak kesakitan dan jatuh ke tanah. "Haha, jalang, matilah." Mata Liu Chuanfeng memancarkan niat membunuh, dan dia menginjak Tan Qianqian yang jatuh. Karena Qianqian sudah tidur dengan Li Longxing, biarkan dia mati. "Berhenti." Saat ini, teriakan keras datang dari luar pintu. Segera setelah itu, bayangan hitam terbang ke arah Liu Chuanfeng seperti meteor yang mengejar bulan. Orang yang datang adalah si Hanming, yang diutus oleh Li Longxing untuk diam-diam melindungi Tan Qianqian. Ketika Tan Qianqian berada di kelas pada hari kerja, si Hanming tetap berada di luar. Mendengar teriakan dan suara pertempuran dari aula seni bela diri, dia segera bergegas. Hanya saja situasi Tan Qianqian tiba-tiba sangat kritis. Boom! Si Hanming melambaikan tangan kanannya, dan vitalitas yang agung melonjak keluar. Seolah angin musim gugur menyapu daun-daun yang berguguran. Ah! Liu Chuanfeng menjerit dan terbang seperti orang-orangan sawah. Setelah membentur tanah dengan keras, anggota tubuhnya mengerut,
dan dia membuka mulutnya menyemburkan darah terus-menerus. Meskipun Liu Chuanfeng adalah murid inti nomor 1, kekuatannya tidak lemah, dan dia telah mencapai tingkat kedua dari alam melonjak. Tetapi dibandingkan dengan Si Hanming, seorang petapa di puncak surga kelima, dia masih tidak sebanding. Kau bajingan tak tahu malu, begitu banyak orang menggertak wanita itu, kau benar-benar pantas mati. Melihat Tan Qianqian yang bahunya terluka, Si Hanming meraung dengan marah. Li Longxing pernah mengaku bahwa dia akan melindungi Tan Qianqian dengan nyawanya. Jika Tan Qianqian terluka sehelai rambut saja, Si Hanming tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Sekarang, sekelompok orang ini benar-benar melukai Tan Qianqian. Begitu Li Longxing marah, dia tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Dia tahu metode Li Longxing. Tidak hanya kekuatan tempurnya melawan langit, tetapi dia juga seorang alkemis tingkat tinggi. Lengan kanannya yang hancur tumbuh kembali karena obat mujarab yang disempurnakan oleh Li Longxing. Jika apa yang terjadi hari ini membuat Li Longxing marah, bagaimana dia bisa hidup? Memikirkan hal itu, Si Hanming langsung marah, dengan niat membunuh di matanya, kalian semua pantas mati. Setelah suara itu jatuh, Si Hanming bergegas menyerang seperti kilat. Bang bang bang, ah! Teriakan keras bergema di seluruh aula, dan setiap siswa inti memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Hati hancur, dan jiwa berserakan. Matanya terbuka lebar, dan dia tidak akan mati dengan kedamaian di matanya. Si Hanming dulunya adalah seorang kultivator biasa di luar negeri, dan dia bisa tumbuh ke level ini karena kekejamannya. Dalam sekejap mata, 10 siswa inti mati secara tak terduga. Setelah membunuh para siswa yang menghalangi, Si Hanming bergegas menuju Liu Chuanfeng yang terluka parah. Liu Chuanfeng ini adalah pelaku utama yang menyakiti Tan Qianqian, dan dia ingin mencabik-cabiknya. Ah, Tuan, selamatkan aku. Melihat Si Hanming menyerang dengan amarah, Liu Chuanfeng sangat ketakutan hingga hati dan kantong empedunya terkoyak, dia melolong dengan gila. Begitu kata-kata itu jatuh, dinding di sisi kanan aula runtuh, dan sebuah lubang besar muncul. Seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih melangkah keluar dari lubang besar dalam satu langkah. Orang yang datang adalah Hu Jingde, Dekan Akademi Zandao. Salah satu dari 4 wakil presiden Akademi Zandao. Melihat Liu Chuanfeng yang terluka parah di tanah, lelaki tua itu meraung seperti singa yang mengamuk, binatang, kau berani menyakiti muridku. Setelah suara itu turun, seluruh tubuh Hu Jingde meledak dengan kekuatan magis, dan dia langsung pergi ke Si Hanming. Melihat ini, Si Hanming tidak punya pilihan selain untuk sementara menyerah membunuh Liu Chuanfeng dan bergegas menuju Hu Jingde. Boom boom, kekuatan Hu Jingde tidak lemah, dia telah melangkah ke tingkat ke-6 dari alam melonjak, sedikit lebih baik dari Si Hanming. Dua alam dataran tinggi bertarung dengan sengit, menghantam dari tanah ke udara, dan kemudian turun dari udara ke tanah. Secara bertahap, Si Hanming dikalahkan dan mundur secara bertahap. Sialan, kau berani datang ke Akademi Zandao kami untuk membuat masalah. Ayo pergi bersama dan bunuh orang tua itu. Saat ini, 10 pengikut Tao dari Akademi Zandao tiba setelah mendengar berita tersebut dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Si Hanming sudah tak terkalahkan, tetapi sekarang dengan bertambahnya tenaga lawan, dia semakin dalam bahaya. Segera, 7 lubang Si Hanming berdarah sehingga dia dipaksa ke sudut oleh Hu Jingde dan yang lainnya. Berlutut dan menyerah, mungkin aku bisa mengampuni nyawamu. Hu Jingde tertawa dengan penuh kemenangan. Si Hanming meludahi Hu Jingde, dan berkata dengan tajam, kalian Akademi Zandao benar-benar tidak tahu malu, kalian hanya tahu bagaimana menggertak. Ini berlaku untuk para siswa, begitu pula dekan dan instruksi pengajaran. Hanya karena kalian orang yang tak tahu malu, kau tidak memenuhi syarat untuk membuat lelaki tua ini berlutut padamu. Ketika Hu Jingde mendengar kata-kata itu, niat membunuh muncul di matanya, karena kau tidak tahu cara menyanjung, maka matilah. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba meninggikan suaranya dan mengeluarkan perintah untuk membunuh, semuanya, lakukan yang terbaik, jangan tunjukkan belas kasihan, dan ambil nyawanya. Iya, Dekan. Haha, bunuh.
Semua guru berteriak serempak, mereka sangat senang melakukan hal semacam ini, seperti memukuli anjing di dalam air. Di bawah upaya bersama semua orang, si Hanming mundur beberapa langkah lagi, dan menyemburkan darah dari mulutnya. Wajah tuanya pucat, tanpa bekas darah. Punggungnya sudah dekat dengan dinding. Melihat Hu Jingde dan yang lainnya yang secara bertahap menggertak, dia berteriak dengan tajam, "Kau pasti akan menyesal menindas orang seperti ini hari ini." "Haha, menyesalinya." Hu Jingde tersenyum dengan acuh, "Aku tidak akan pernah menyesali apa yang aku lakukan." Si Hanming berkata dengan getir, "Jangan sombong, begitu tuanku datang, kalian semua akan mati tanpa tempat untuk mati." "Haha, apakah kamu berbicara tentang sampah Li Longsing itu?" Hu Jingde mencibir, dengan lebih banyak penghinaan di matanya, "Jadi bagaimana jika dia datang? Aku ingin membunuhnya, itu hanya masalah melambaikan tangan." Kesombongan dan ketidaktahuan, bagaimana mungkin kekuatan tuanku diukur oleh orang sepertimu?" "Haha, konyol, siapa dia, Li Longsing?" Hu Jingde mendongak dan tersenyum, berpikir sejenak, dan melambaikan tangannya untuk berhenti semua orang terus mengejar dan membunuh, dan dengan bangga berkata, "Karena kau mengatakan bahwa Li Longsing dapat menyelamatkanmu, maka aku tidak terburu-buru untuk membunuhmu. Dalam hal ini, kau segera kembali dan biarkan Li Longsing datang ke sini. Aku ingin melihat apa yang dia miliki. Apa bisa menyelamatkanmu?" Mata si Hanming aneh, "Kau ingin aku menemukan tuanku?" Hu Jingde menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan bangga, "Itu benar, kenapa kau tidak pergi dan menemukannya?" "Oke, tunggu." Si Hanming memuntahkan seteguk darah, tersandung dan bergegas keluar. Dengan lambaian tangan Hu Jingde, dia langsung menghilangkan pembatasan balai seni bela diri dan membiarkan si Hanming pergi. "Puan, mengapa Anda tidak membunuhnya saja?" Liu Chuanfeng dengan hidung memar dan wajah bengkak, mendatanginya dan bertanya dengan suara penuh kebencian. Dia tidak mengerti mengapa tuannya bisa dengan mudah membunuh si Hanming, tapi dia ingin melepaskannya. Hu Jingde berkata dengan dingin, "Seperti kata pepatah, kamu masih harus melihat pemiliknya saat memukuli seekor anjing." Si Hanming itu, dengan mengandalkan dukungan Li Longsing, tidak memperhatikan gurunya dan memukulmu seperti ini. Bagaimana bisa aku membiarkannya pergi begitu mudah? Omong-omong, dia menepuk bahu Liu Chuanfeng, "Jangan khawatir muridku, ketika Li Longsing datang nanti, aku harus memberinya pelajaran, dan kemudian secara pribadi membunuhnya, budak jahatnya di depannya si Hanming, biarkan aku melampiaskan amarahku padanya." Liu Chuanfeng sangat gembira ketika mendengar kata-kata itu, "Ternyata tuan, nanti murid itu juga akan berlutut dan bersujud padaku untuk memohon ampun. Bajingan, berani mencemarkan wanita yang kucintai, aku tidak bisa memaafkannya." "Haha, tidak masalah, ketika dia datang, aku akan membuatnya terbaring di tanah seperti anjing, memohon padamu." Hu Jingde tertawa penuh kemenangan. Li Longsing sedang berlatih alkimia dalam retret. Di tanah sudah ada lebih dari selusin botol pil. Di dalam, ada semua pil penyembuh tingkat tinggi dan beberapa pil untuk memulihkan vitalitas dengan cepat. Di dalam kuali, api berkobar, dan sekumpulan tumbuhan berharga bersiul dan mengaduk, mengeluarkan gumpalan udara hitam. Obat mujarab yang sedang dia sempurnakan saat ini adalah obat mujarab yang dapat membantu orang meregenerasi daging dan darah, meskipun kekurangan lengan atau kaki, mereka dapat tumbuh dengan cepat. Itu sama dengan pil yang diberikan kepada si Hanming terakhir kali. Sangat berharga. Lonceng dingling. Pada saat ini, suara dering yang nyaring memenuhi ruang alkimia. Li Longsing mengerutkan kening, dia sudah menyuruh untuk tidak mengganggunya jika tidak ada masalah serius. Sekarang bel berbunyi, pasti ada sesuatu yang besar terjadi di luar. Memikirkan hal itu, Li Longsing melambaikan lengan bajunya dan langsung membuka pintu. "Tuan, ada yang salah, sesuatu terjadi pada nyonya." Sesosok berlumuran darah masuk. Itu adalah si Hanming. Pakaiannya sobek, dan ketujuh lubangnya berdarah, sangat mengerikan. "Apa?" Li Longsing tiba-tiba bangkit, dan tiba-tiba meraih lengan si Hanming. "Apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang terjadi pada Qian Qian?" "Puan, ini dari Akademi Zandao."
Si Hanming hanya menceritakan kisahnya. Sialan. Li Longsing menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin yang mengerikan keluar dari dalam. Desir. Saat suara itu jatuh, Li Longsing langsung menghilang. Tungku pil yang paling berharga diabaikan. Muncul lagi, sudah muncul di luar istana. Dia menarik tangan kanannya ke udara. Seluruh istana berguncang hebat, dan segera, sebuah kuali emas seukuran kepalan tangan terbang keluar dari paviliun atas di lantai 2 dan jatuh ke telapak tangannya. Karena Hu Jingde, dekan Akademi Zandao telah bertindak secara pribadi, Li Longsing secara alami harus membuat persiapan yang tepat. Beberapa waktu yang lalu, dia menggunakan kuali api ilahi 9 naga sebagai mata formasi, dan membentuk formasi pembunuhan kuno yang liar di sini. Meskipun kuali api ilahi 9 naga tidak dapat dengan mudah dipindahkan, tidak apa-apa meninggalkannya untuk sementara waktu. Memanggil, menyingkirkan kuali api ilahi 9 naga, Li Longsing berubah menjadi petir dan langsung pergi ke aula seni bela diri. "Puan, tunggu aku." Si Hanming mengejarnya, tetapi Li Longsing telah menghilang tanpa jejak. Di udara, hanya ada awan roh jahat merah yang tampaknya terwujud, yang masih mengambang. Sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Si Hanming menggelengkan kepalanya, dan dengan cepat mengejarnya. Aula seni bela diri. Liu Yanran membungkuk dalam-dalam kepada Hu Jingde, "Terima kasih dekan, karena telah bertindak secara pribadi dan menegakkan keadilan untukku." "Hehe, tidak apa-apa. Kamu juga murid inti Akademi Zandaoku. Kamu telah diintimidasi. Aku akan membantumu." Hu Jingde membelai janggutnya dan tersenyum. Boom! Sebelum dia selesai berbicara, ada hal yang mengejutkan. Gerbang asli yang tidak lengkap runtuh. Sosok tinggi dan tegap menyerang masuk. Itu adalah Li Longsing. Dia mengenakan jubah putih, tampan dan tidak terkendali. Tetapi ketika dia melihat Tan Qian-Qian yang jatuh ke tanah dan terluka parah, seluruh temperamen Li Longsing tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia telah berubah menjadi dewa pembunuh dalam sekejap, roh jahat yang agung seperti laut tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Roh jahat itu tampak nyata, membentuk kelompok kabut jahat merah yang menyilaukan, berlama-lama di bagian belakang kepalanya. Desir. Li Longsing mengabaikan orang-orang di aula, tetapi dalam sekejap, dia bergegas ke Tan Qian-Qian dan membantunya berdiri dari tanah. "Qian-Qian, maafkan aku terlambat." Mendengar itu, Tan Qian-Qian melemparkan dirinya ke pelukan Li Longsing dan mulai menangis. Hari ini dia menderita banyak keluhan, tapi sekarang air mata seperti mutiara, mengalir di wajahnya yang cantik. Melihat kesalahan Tan Qian-Qian sepertinya Li Longsing patah hati. Dia tiba-tiba berbalik dan menatap orang-orang di aula, matanya menyapu Hu Jingde, Liu Chuanfeng dan yang lainnya satu persatu, dan akhirnya jatuh pada Liu Yanran. Terkunci oleh tatapan sedingin es Li Longsing, jantung Liu Yanran berdetak kencang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. "Apa yang kamu lakukan?" Li Longsing berkata dengan dingin. "Aku." Liu Yanran gemetar dan terlalu takut untuk berbicara. Pada saat ini, Liu Chuanfeng mengambil langkah maju, melindungi Liu Yanran di belakangnya, dan berkata dengan bangga, "Yanran, untuk apa kamu takut padanya? Dengan saya, Tuan, dan semua guru di sekitar, dia tidak dapat melukai satu pun rambut-rambutmu." Setelah Liu Yanran mendengar itu, ketakutan di hatinya menghilang, dia menatap Li Longsing dan berkata, "Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Kamu adalah orang yang kejam, beraninya kamu menyelesaikan pernikahan denganku. Aku hanya ingin menggertak wanitamu dan membuatnya menderita segala macam penghinaan." Li Long balas tertawa dengan marah. Meskipun dia tersenyum, ada kilatan pembunuh di matanya, dan dia terus berkata dengan suara yang dalam, "Liu Yanran, apakah kamu tahu mengapa aku tidak membunuhmu terakhir kali? Itu karena aku tidak ingin repot-repot melakukannya, dan membunuh pelayan tak tahu malu sepertimu, itu hanya akan mengotori tanganku. Itu sebabnya aku membiarkanmu pergi." Li Longsing tidak pernah berpikir bahwa satu kesalahan, hampir membuat kesalahan besar, dan menyebabkan Qian-Qianku mati, menderita banyak keluhan. "Hari ini, kamu akan mati, bahkan jika Raja Surga datang, dia tidak bisa menyelamatkanmu."
Haha, terserah kamu. Liu Chuanfeng tertawa dan berkata dengan jijik, kau harus tahu situasinya, ini Akademi Zandao saya, kau hanya semut di alam transenden, ada apa denganmu? Kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara omong kosong di sini. Retak. Ah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, teriakan bergema di aula. 7 lubang Liu Chuanfeng mengeluarkan darah, terbang ke udara, dan jatuh dengan keras di kaki Hu Jingde. Li Longxing menyerang sangat cepat sehingga Liu Chuanfeng tidak punya waktu untuk menghindarinya. Hu Jingde bisa melihat dengan jelas. Dia sangat marah, Li Longxing, kau sangat berani menamparkan wajah muridku di depanku. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Sebagai kepala Institut Zandao, dia sangat kuat dan sombong. Di seluruh kerajaan Yan, sangat sedikit orang yang berani menyinggung perasaannya, bisa dikatakan sangat jarang. Di antara mereka, Li Longxing jelas tidak termasuk. Kecuali Wei Feng, dekan perguruan tinggi. Long Aotian, patriark kerajaan Yan, dan lainnya, tidak ada yang bisa menarik perhatiannya. Tidak pernah menyangka bahwa Li Longxing akan berani menamparkan muridnya di depannya. Meskipun tamparan ini jatuh di wajah Liu Chuanfeng, tidak diragukan lagi itu adalah tamparan di depan umum. Li Longxing menjadi dingin, menatap Hu Jingde dan berkata, orang tua, saya menyarankan Anda untuk tidak mencampuri urusan orang lain, dan segera keluar dari sini, jika tidak, Akademi Zandao Anda tidak perlu ada lagi. Fiuh. Setelah mendengarkan kata-kata Li Longxing, seluruh aula langsung sunyi senyap. Hanya suara nafas yang terengah-engah datang dan pergi. Gila, benar-benar gila. Bangga, sangat bangga sampai tidak ada batasan. Akademi Zandao adalah salah satu dari 3 cabang utama Akademi Zandao. Di seluruh kekaisaran Yan besar, pejabat yang tak terhitung jumlahnya datang dari Akademi Zandao. Dapat dikatakan bahwa Hu Jingde, dekan Akademi Zandao, adalah tokoh terpenting kedua di seluruh akademi setelah dekan Wei Feng. Tanpa diduga, di depan Hu Jingde, Li Longxing menyuruhnya pergi, dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur, jika tidak, Akademi Zandao akan dihancurkan. Ahaha, Hu Jingde tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak, aku telah terbakar selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat orang yang begitu merajalela, dan kamu, Li Longxing, adalah pertama. Sekarang, dia tiba-tiba mengangkat suaranya, dan mengubah topik, Li Longxing, apakah kamu tahu bahwa begitu kamu mengatakan itu, aku dapat membunuhmu di tempat dan mencabik-cabikmu? Jika tidak, kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan Akademi Zandao hidup-hidup hari ini. Ya, kamu berani mengancam untuk menghancurkan Akademi Zandao, kamu benar-benar punya nyali. Minta maaf berlutut, kamu akan mati hari ini. Semua ajaran bergema satu demi satu, berteriak terus-menerus. Diam semuanya, teriak Li Longxing, dan berkata dengan nada serius, aku akan mengatakan untuk terakhir kalinya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat melindungi orang yang akan dibunuh Li Longxing. Setelah selesai berbicara, Li Longxing melangkah maju. Tuan, selamatkan aku. Melihat Li Longxing melangkah maju, Liu Chuanfeng sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat memeluk kaki Hu Jingde dan memohon dengan keras. Melihat situasinya tidak baik, Liu Yanran pun bergegas dan bersembunyi di belakang Hu Jingde. Sampah. Kulit Hu Jingde tenggelam, dia menatap Liu Chuanfeng, dan menegur, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu murid tertutup saya, mengapa kamu begitu takut seperti ini oleh semut di alam transenden? Tapi tuan, dia sangat kuat. Liu Chuanfeng berteriak ketakutan. Kamu sangat memalukan, keluar dari sini. Hu Jingde menendangnya. Meskipun dia membenci murid ini karena tidak memenuhi harapan, dia masih mengambil langkah cepat ke depan dan menghalangi jalan Li Longxing. Tidak peduli seberapa keras muridnya, dia hanya bisa memberi mereka pelajaran, yang lain tidak memenuhi syarat. Li Longxing menatap langsung ke arah Hu Jingde, dan berkata dengan suara dingin, orang tua, apakah kamu yakin ingin ikut campur? Segeralah berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, mungkin aku bisa mengampuni hidupmu, jika tidak, kamu pasti akan mati hari ini. Li Longxing mengangkat alisnya, aku tidak perlu melihat wajah siapapun,
dan selain itu, kamu ingin aku bersujud untuk meminta maaf. Kamu tidak layak, anak sialan, saya pikir Anda sedang mencari kematian. Tidak peduli betapa tak tertahankannya Hu Jingde, dia mengangkat tangan kanannya dan hendak menyerang Li Longsing. Dekan, tunggu sebentar. Pada saat ini, seorang instruktur parubaya melangkah maju dan berkata dengan senyum tersanjung. Dekan, kenapa Anda harus repot-repot membunuh? Kamu bisa membunuh seekor semut ini, biarkan bawahan melakukannya untukmu. Nama orang ini adalah Tao Yuan, dan kekuatannya berada di puncak 9 surga dari alam transenden. Dia juga pria kuat yang berkultivasi baik secara internal maupun eksternal, otot dan tulangnya dipoles seperti batu, tidak bisa dihancurkan. Bahkan seorang kultivator di tingkat ketiga alam melonjak, sulit untuk membunuhnya. Melihat kesempatan untuk mendaki telah tiba, bagaimana dia melewatkannya? Menurutnya, Li Longsing hanya berada di tingkat ke-8 dari alam transenden, dan tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, dia tetap bukan tandingannya. Terlebih lagi, dia juga telah berlatih kekuatan supernatural pelatihan tubuh khusus, yang kebal. Peluang adalah untuk mereka yang memiliki hati. Tapi hari ini, dia akan menjadi blockbuster, menginjak Li Longsing untuk memanjat. Hu Jingde berpikir sejenak, lalu mengangguk, oke, untuk menghindari orang lain mengatakan bahwa aku menggertak yang kecil dengan yang besar, aku akan memberimu pelajaran. Pukul saja dia, ingat, jangan ambil nyawanya, potong saja anggota tubuhnya. Haha, jangan khawatir, bawahan akan memenuhi kepercayaan Anda. Tao Yuan sangat gembira. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Li Longsing dengan jijik, dan berkata dengan tajam, "Nak, jika kamu tidak ingin kehilangan anggota tubuhmu dan menjadi cacat, kamu harus segera berlutut dan meminta maaf kepada dekan, jika tidak, begitu aku bergerak, kamu." Berisik, retak, jeritan melengking bergema di seluruh tempat kejadian. Tao Yuan, yang belum selesai berbicara, tiba-tiba memuntahkan darah dan jatuh dengan keras di kaki Hu Jingde. 7 lubang berdarah, dan bahkan rahangnya ditampar oleh Li Longsing. Terlebih lagi itu bahkan lebih menakutkan, Tao Yuan tidak melihat dengan jelas bagaimana Li Longsing bergerak. Kulit Hu Jingde berubah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa, sampah. Tao Yuan kesal dan malu, tiba-tiba melompat, memelototi Li Longsing dan berkata, "Nak, apa itu serangan diam-diam? Jika Anda memiliki kemampuan, bertarunglah secara terbuka." Li Longsing mencibir, "Kamu bilang aku menyelinap menyerang." Tao Yuan tersipu, tetapi masih menegang lehernya dan berkata, "Ya, jika kamu tidak menyelinap, bagaimana aku bisa terluka olehmu?" Li Longsing maju selangkah, "Kalau kau begitu optimis, aku akan menamparkan pipi kirimu." Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya, dan menamparkan pipi kiri Tao Yuan dengan tamparan dari udara. Kali ini aku siap, bagaimana kamu bisa berhasil?" Tao Yuan mencibir dengan jijik, mengangkat tangan kanannya, dan meninju dengan pukulan yang sama. Retak, namun, itu percuma. Dengan teriakan melengking, Tao Yuan terbang terbalik dan jatuh ke tanah. Separuh wajah kirinya membengkak, membentuk kontras yang tajam dengan wajah kanan yang ditampar tadi. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Tao Yuan berjuang untuk bangun, meraung gila. "Saya jelas lebih tinggi dari Li Longsing, tetapi mengapa saya tidak bisa menghindarinya?" Memikirkan hal ini, Tao Yuan berteriak tidak yakin, "Nak, kamu pasti menggunakan metode setan, jika tidak, bagaimana kamu bisa menamparku?" Li Longsing menggelengkan kepalanya, "Orang-orang di Akademi Zandao Anda tidak mampu kehilangan seperti itu." Hu Jingde dan yang lainnya menjadi merah ketika mereka mendengar ini. Jika yang pertama adalah kebetulan, maka yang kedua tidak mungkin kebetulan. Diterbangkan 2 kali berturut-turut hanya dapat menunjukkan bahwa dalam hal kekuatan tempur, Li Longsing benar-benar menghancurkan Tao Yuan. Sayang sekali Tao Yuan berkulit tebal sehingga dia menolak untuk mengaku kalah. Tao Yuan cemberut dan meraung, "Nak, kali ini aku." "Cukup, hal yang memalukan, pergi dari sini." Sebelum dia selesai berbicara, Hu Jingde berteriak keras. Ketika suara itu jatuh,
dia melambaikan lengan bajunya. Dengan keras, Tao Yuan terbang keluar dan menabrak dinding di sebelahnya dengan keras. Hu Jingde maju selangkah dan berkata dengan tajam, "Tuan ini mengakui bahwa Anda, Li Longxing, memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi hanya berdasarkan itu saja, tidak cukup bagi Anda untuk menjadi liar di Akademi Zandao saya. Untuk menghindari orang mengatakan bahwa saya menindas yang kecil dengan yang besar, saya ingin Anda melakukan 3 trik, Anda lakukanlah." Setelah selesai berbicara, Hu Jingde berpenampilan sebagai master Taoisme, dan dengan bangga menatap Li Longxing di seberangnya. Li Longxing menggelengkan kepalanya, "Kamu tidak perlu membiarkanku, dan jika aku ingin membunuhmu, 1 gerakan sudah cukup, dan tidak butuh 3 gerakan sama sekali." Sombong. Li Longxing ini benar-benar gila, dia berani bertindak liar di depan dekan. "Ya, saya pikir kepalanya seperti seekor keledai, jika tidak, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu? Tuan Dekan adalah anggota kedua Akademi Zandao saya." Li Longxing benar-benar bunuh diri. Setelah mendengar kata-kata Li Longxing, beberapa raungan terdengar bersamaan. Ada guru, mahasiswa, dan beberapa penonton yang mendengar kabar tersebut. Semua orang merasa bahwa Li Longxing sudah gila, jika tidak, bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang merusak diri sendiri. "Haha, bagus, karena kau bilang ingin membunuhku dengan 1 gerakan, maka lakukanlah." Hu Jingde balas tertawa dengan marah, dan nafas dari seluruh tubuhnya meledak seperti badai, menyapu seluruh aula. Dentur, petapa tingkat rendah di sekitar gemetar dan jatuh ke tanah. Hanya nafas ini yang berada di luar kemampuan mereka untuk menanggungnya. Harus mati. Setelah mendapatkan momentum, Hu Jingde maju selangkah. Hanya dalam 1 langkah, dia begitu jauh, dia datang ke Li Longxing dalam sekejap, mengangkat tangan kanannya, dan menamparkan kepala Li Longxing dengan telapak tangan yang kejam. Telapak tangan itu cepat dan kejam. Dia ingin menamparkan Li Longxing sampai mati dengan 1 telapak tangan. Li Longxing sangat gila hari ini, dia sangat tidak menghormatinya, bahkan jika dia dibunuh, keluarga Li tidak akan berani membalas. Melihat niat membunuh Hu Jingde melonjak, wajah Li Longxing sedikit menggelap. Dengan pikiran di benaknya, sebuah kuali emas kecil seukuran kepalan tangan melayang di depannya. Boom! Suara keras mengguncang langit, dan tripod kecil membengkak dengan kecepatan tinggi, berubah menjadi seukuran ember dalam sekejap mata. 9 naga membakar langit. Li Longxing meraung dengan marah, dan kuali itu meledak dengan keras. 9 naga api setebal ibu jari meraung dan bergegas menuju Hu Jingde. Huff! Untuk menggunakan serangan naga api di depan kultivator yang dikaitkan dengan api ini. Itu hanya kapak. Hu Jingde mencibir dengan jijik, membuka mulutnya, dan mengisap ke depan dengan keras. Latihan yang dia praktikkan sangat istimewa, yang dapat menelan api dunia dan memperkuat dirinya sendiri. Ho ho, seolah angin bertiup kencang, 9 naga api semuanya tersedot ke dalam mulutnya begitu mereka mendekat. Haha. Rasanya enak, apakah masih ada lagi? Hu Jingde mendongak dan tersenyum, dan bertanya pada Li Longxing dengan jijik. Sembrono, Li Longxing menggelengkan kepalanya, dan menunjuk dengan ringan, meledak. Haha, dengan apimu, kamu masih ingin menyakiti. Hu Jingde hendak mengejek, tapi sebelum dia selesai berbicara, wajahnya berubah drastis, langsung memerah, dan dia berteriak, "Ah!" Boom! Seluruh tubuh meledak dengan keras, berubah menjadi hujan darah di seluruh langit. 9 naga api Angtian mengucapkan nyanyian naga, dan kembali ke kuali api ilahi 9 naga. Ah! Dekan sudah mati. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Seluruh aula langsung sunyi senyap. Semua orang membuka mata lebar-lebar karena terkejut, melihat hujan darah yang melayang di langit, tidak bisa dipercaya. Li Longxing berkata untuk membunuh Hu Jingde dengan 1 gerakan, dan dia benar-benar melakukannya. 1 gerakan, hanya 1 gerakan, seorang pria super kuat yang membubung ke tingkat ke-6 langit, jatuh. Semua orang tercengang, Li Longxing menangkapnya dari udara. Ah! Liu Chuanfeng, yang bersembunyi di balik instruksi pengajaran berteriak, terbang ke udara, dan jatuh ke tangan Li Longxing.
Dia dicekik oleh Li Longsing dan diangkat tinggi-tinggi. Li Longsing menoleh untuk melihat Tan Qianqian, dan bertanya, "Qianqian, apakah dia melukaimu?" Tan Qianqian mengangguk setelah mendengar ini. Dentur, Li Longsing tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengayunkan tangannya ke kiri dan ke kanan, dan langsung memukul Liu Chuanfeng. Setelah lebih dari selusin tamparan, Li Longsing melepaskan tangannya dan melemparkan Liu Chuanfeng ke tanah. Mengangkat kaki kanannya dan menginjaknya dengan keras. Jika orang ini berani melukai Qianqian kesayangannya, dia akan membayar dengan nyawanya. Ah, jangan! Liu Chuanfeng sangat ketakutan hingga dia mengencingi celananya. Berhenti. Pada saat kritis ini, sesosok tubuh tinggi bergegas seperti kilat, dan dengan lambaian lengan bajunya, dia mendorong Li Longsing ke samping. Bos penegak hukum, Li Chengsun. Li Longsing menatap Li Chengsun, dan berkata tanpa ekspresi, "Kamu ingin menghentikanku?" Li Chengsun berkata dengan tajam, "Li Longsing, sudah cukup, kamu telah membunuh cukup banyak orang hari ini, berhenti." Li Longsing mendongak dan tersenyum, "Diam. Pelaku utama yang menindas Qianqian masih hidup, bagaimana aku bisa berhenti?" Li Chengsun menggerakkan mulutnya, berpikir sejenak, dan membujuk dengan suara rendah, "Li Longsing, aku tidak berusaha menghentikan Anda dari membalaskan dendam Qianqian, tetapi Anda mungkin tidak tahu, Liu Chuanfeng ini adalah keturunan langsung dari keluarga Liu. Keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kerajaan Yan, dan kekuatan komprehensifnya mirip dengan keluarga Li Anda. Jika kamu membunuhnya, akan ada masalah yang tak ada habisnya." Li Longsing mencibir dan berkata, "Kalau begitu, aku masih harus berterima kasih padamu." "Kamu." Li Chengsun sangat marah sehingga dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, "Kenapa kamu tidak tahu apa yang baik? Saya demi saudara Tan, saya mencoba membujuk Anda. Saya harap Anda tidak membuat kesalahan besar, mengapa Anda tidak mengerti?" Li Longsing berkata dengan dingin, "Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak membutuhkannya." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menaikkan volume, dia berkata dengan keras, "Apa itu keluarga Liu? Jika mereka berani membalas dendam, mereka akan kuhancurkan." Setelah suaranya turun, Li Longsing melangkah maju dan berdiri di depan Liu Chuanfeng. "Ah, Wakil Presiden Li, bantu aku, tolong, bantu aku." Liu Chuanfeng merangkak ke arah Li Chengsun seperti neraka. "Saya katakan sebelumnya, tidak ada yang memenuhi syarat untuk melindungi orang yang ingin saya bunuh. Tuanmu tidak baik, apalagi Wakil Presiden Li." Suara itu jatuh, Li Longsing mengangkat kaki kanannya, dan menginjaknya seperti kilat. Mulut Li Chengsun berkedut, dan dia akan menyerang. "Li Chengsun, jika kamu berani menghentikanku lagi, jangan salahkan aku karena menjadi kejam, aku akan mengirimmu ke neraka bersama Hu Jingde." Setelah mengatakan itu, Li Longsing mengulurkan tangannya dan menunjuk ke potongan daging yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Itu tertinggal setelah kematian Hu Jingde. Li Chengsun terkejut, dan tangan kanan yang dia angkat perlahan jatuh. Dia benar, jika Li Longsing dapat membunuh Hu Jingde, bagaimana dia bisa takut pada Li Chengsun? Kekuatannya masih lebih rendah dari Hu Jingde. Boom! Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh aula. Kepala Liu Chuanfeng meledak, dan jiwanya terbang menjauh. Seluruh aula langsung terdiam. Semua orang menatap Li Longsing dengan tercengang. Kengerian di hati mereka tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Telah mengejutkan semua orang tanpa bisa dijelaskan. Tapi sekarang, Li Longsing menginjak-injak Liu Chuanfeng sampai mati, siswa inti nomor 1, yang juga mengejutkan semua orang. Karena Liu Chuanfeng ini adalah keturunan langsung dari keluarga Liu, harapan masa depan. Sekarang, Li Longsing menginjak-injaknya sampai mati tanpa ampun, yang berarti perang resmi dengan keluarga Liu, salah satu dari 4 keluarga besar. Namun, itu belum berakhir. Desir. Li Longsing menarik tangan kanannya lagi dari udara. "Ah, tidak!" Jeritan wanita bergema di aula. Di bawah pengawasan semua orang, Liu Yanran tiba-tiba terbang ke udara, dan jatuh ke tangan Li Longsing seperti boneka.
Li Longsing pertama kali menamparkan sundal itu beberapa kali dengan tangannya ke kiri dan ke kanan. Kemudian dia mengendurkan tangannya dan menjatuhkannya ke tanah. Li Longsing menunduk merendahkan, dan dengan tegas berkata, "Katakan, bagaimana kamu ingin mati?" Aku tidak ingin mati." Liu Yanran memeluk paha Li Longsing, dengan air mata berkata, "Li Longsing, aku mohon, demi cinta masa lalu, tolong selamatkan hidupku." "Ingin hidup?" Li Longsing tertawa jahat. "Saya pikir." Liu Yanran mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Li Longsing berkata dengan ringan, "Kalau begitu aku akan memberimu kesempatan untuk memberitahu semua orang kebenarannya." "Kebenaran apa?" Liu Yanran terkejut. Li Longsing berkata sambil mencibir, "Tentang kebenaran kau dan aku." "Ah, ini." Wajah Liu Yanran berubah drastis, menunjukkan rasa malu. Begitu dia mengatakan yang sebenarnya, dia akan hancur. "Karena kamu menolak untuk mengatakannya, pergilah ke neraka." Mata Li Longsing menjadi dingin, dan dia mengangkat tangan kanannya. "Jangan bunuh aku." Liu Yanran ketakutan, berteriak dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. "Akulah yang tidak mematuhi moral wanita. Aku berhubungan dengan pangeran ketiga untuk mendapatkan tahta." Li Longsing menabraknya di tempat, jadi dia menulis surat cerai. Semuanya tidak ada apa-apanya hubungannya dengan Li Longsing dan Tan Qianqian. "Ini semua salahku." Liu Yanran menangis. Setelah mendengar kata-kata Liu Yanran, seluruh aula gempar. Jadi kebenarannya ternyata seperti itu. Benar, perempuan jalang ini benar-benar penuh kebencian. Jelas bahwa dia tidak tahu malu dan tidak patuh. Dia berhubungan dengan orang lain terlebih dahulu, dan akhirnya menuangkan air kotor ke Li Longsing dan Tan Qianqian. Petik 2. Wanita ini benar-benar pantas mati, dan aku hampir salah paham dengan Dewi Qianqian. Pelacur seperti dia harus diseret ke dalam kandang babi. Ya, bunuh dia. Ini adalah air mata kegembiraan. Tanpa diduga, Saudara Li tidak akan lupa untuk membersihkan ketidakbersalahannya saat ini. "Saudara Li, saya telah mengikuti permintaan Anda, bisakah Anda melepaskan saya?" Liu Yanran mengangkat kepalanya untuk melihat Li Longsing, dan berkata dengan gemetar. Mata Li Longsing menjadi dingin, dan dia menggelengkan kepalanya, "Saya telah melakukan kesalahan sekali, yang menyebabkan Qianqian menderita banyak keluhan, jadi saya tidak akan pernah membuat kesalahan kedua." Setelah suaranya turun, Li Longsing menamparnya. "Ah, tidak, Li Longsing, jika kamu berani membunuhku, leluhurku dari keluarga Liu tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Boom! Sebelum dia selesai berbicara, kepala Liu Yanran bersemi dan dia mengikuti jejak Liu Chuanfeng. Dua mayat tanpa kepala tergeletak berdampingan, mengagetkan. Semua orang memandang Li Longsing dengan takjub, dan keterkejutan di hati mereka tidak bisa mereda untuk waktu yang lama. Li Longsing benar-benar kejam. Pertama, dia membunuh Hu Jingde, kepala Akademi Zandao. Selanjutnya, dia tanpa ampun membunuh Liu Chuanfeng, garis langsung dari keluarga Liu, dan juga Liu Yanran. Dalam waktu singkat ini, dia langsung menyinggung 3 negara adidaya kerajaan Yan. Keberanian yang ekstrim. Perlakukan aturan bukan apa-apa. Apakah dia tidak tahu bagaimana menjadi takut? Sudut mulut Li Chengsun berkedut, dia menatap Li Longsing, terdiam untuk waktu yang lama. Dia juga sangat terkejut. Dia mengalami sakit kepala yang parah dan tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Namun, semuanya belum berakhir. Li Longsing memandang si Hanming di belakangnya, dan berkata dengan suara rendah, "Siapa yang memukulmu sebelumnya, sekarang kau boleh memukulnya kembali." Bahkan si Hanming, master yang menentukan, cukup takut. Dia benar-benar takut jika dia terus membuat masalah, dia dan tuannya akan mati. Li Longsing berkata dengan dingin, "Dengan saya di sini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan, dan siapapun yang menghalangi Anda akan dibunuh. Tapi, apakah Anda ingin saya mengatakannya untuk kedua kalinya?" "Saya tidak berani." Si Hanming mengertakkan gigi, bergegas keluar. Bang, bang, bang. 10 guru terakhir dirobohkan oleh si Hanming seperti kilat, terluka parah, dan melolong kesakitan. Si Hanming berhenti dan kembali ke sisi Li Longsing. "Apakah kamu sudah belajar pelajaran?"
Li Longxing bertanya. Si Hanming mengangguk berulang kali. Oke, ayo pergi. Li Longxing mendukung Tan Qianqian dan berjalan keluar. Si Hanming diam-diam mengikuti. Kerumunan secara otomatis berpisah, tidak ada yang berani berhenti. Ketika dia berjalan ke pintu, Li Longxing tiba-tiba berbalik dan berkata, ingat kalian semua, di langit, ada pengecualian, namun melawanku tidak akan ada kesempatan hidup. Meskipun Li Longxing telah pergi, keterkejutan yang dia berikan kepada semua orang sulit untuk ditenangkan untuk waktu yang lama. Semua orang di aula menatap kosong pada potongan daging dan mayat di tanah, tidak dapat berbicara. Sua, pada saat ini, sosok tinggi turun dari langit dan mendarat di tengah aula. Dengan rambut putih dan janggut putih, wajahnya dipotong seperti pisau dan kapak, dan keagungannya tak terbatas. Tidak lain adalah Wei Feng, kepala Akademi Zandao. Jantung Li Chengsun berdetak kencang, diam-diam berpikir ada sesuatu yang salah. Li Longxing membuat gangguan besar di akademi hari ini, memenggal kepala Hu Jingde, kepala Akademi Zandao, serta siswa inti Liu Chuanfeng dan Liu Yanran. Kepala sekolah pasti tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dia mengumpulkan keberaniannya, dan hendak membela Li Longxing. Dekan, apa yang terjadi hari ini? Wei Feng memotongnya secara langsung, dan berkata dengan wajah kosong, tidak perlu banyak bicara, aku sudah tahu, apa yang terjadi hari ini. Ketika dia mengatakan ini, dia tiba-tiba meninggikan suaranya. Tentu saja tidak benar bagi Li Longxing untuk membunuh, tetapi itu karena wanita yang dicintainya dipermalukan terlebih dahulu, dan dapat dimengerti jika dia menjadi sangat marah. Oleh karena itu, Hu Jingde dan yang lainnya, kematian mereka adalah kesalahan mereka sendiri. Hah! Li Chengsun tertegun. Semua ajaran di aula tercengang. Semua murid tercengang. Dan semua penonton juga tercengang. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Li Longxing telah membunuh begitu banyak orang di sini, dan dekan hanya akan menyebutkannya dengan enteng, dan meletakkannya dengan enteng. Pulih dari keterkejutannya, Li Chengsun sangat gembira. Selama dekan tidak mengejarnya, tidak masalah. Lagi pula, Li Longxing adalah calon menantu saudara Tan. Saudara Tan adalah kakak laki-lakinya, jadi apapun yang terjadi padanya, dia harus berdiri di samping kakak laki-lakinya. Memikirkan hal ini, Li Chengsun dengan ragu bertanya, maaf dekan, apa yang harus kita lakukan dengan masalah hari ini? Wei Feng menunjuk daging cincang dan mayat di tanah, bersihkan, lalu kirim seseorang untuk mengirim mayat dari Liu Chuanfeng dan Liu Yanran ke rumah sakit. Kembalilah ke keluarga masing-masing. Adapun masalah tindak lanjut, akademi kita tidak perlu campur tangan. Setelah suara itu turun, Wei Feng bergerak dan menghilang sejenak. Setelah dekan pergi, ada keributan instan di aula. Apakah Li Longxing ada hubungannya dengan dekan? Mengapa dekan sangat melindunginya? Li Longxing pergi begitu mudah. Menurut pendapat saya, Li Longxing harus didukung oleh bos super tertentu, jika tidak, dekan tidak akan mengeksposnya begitu saja. Yah, pasti begitu, sepertinya ketika kita melihat Li Longxing di masa depan, lebih baik santai saja. Diam semuanya. Li Chengsun melambaikan tangannya untuk menghentikan semua orang agar tidak terus membuat keributan, dan berkata dengan keras, ingat, urusan hari ini tidak boleh menyebar ke seluruh dunia, agar tidak mempengaruhi reputasi akademi. Ya, Wakil Presiden Li. Semua orang terdiam. Oke, kalian, ikuti instruksi kepala sekolah, dan kirim jenazah Liu Chuanfeng dan Liu Yanran kembali ke keluarganya masing-masing. Li Chengsun memanggil beberapa orang kepercayaan. Kelas dihentikan hari ini, semua orang pergi, kembali berlatih. Segera, semua orang di aula bubar. Li Chengsun memandangi daging yang patah di tanah, menggosok alisnya dengan sedih, dan bergumam dengan wajah tenggelam, tampaknya dekan tidak memiliki niat baik. Dia ingin membunuh orang dengan pisau. Sayangnya, berapa banyak orang yang bisa melihatnya. Wei Feng memintanya untuk mengirim seseorang untuk membawa jenazah Liu Chuanfeng dan Liu Yanran pulang. Masalah ini pasti akan menyebabkan gangguan besar pada kedua keluarga. Bagaimana keluarga Liu bisa menyerah? Namun, banyak hal telah berkembang hingga saat ini, bahkan jika dia ingin membantu Li Longxing,
dia masih memiliki energi yang lebih dari cukup. Semuanya hanya bisa bergantung pada Li Longsing sendiri. Jika dia bisa selamat dari malapetaka ini, reputasi Li Longsing di kekaisaran pasti akan meningkat. Jika dia tidak dapat menyelesaikannya, hanya ada satu jalan buntu. Kembali ke kediaman. Li Longsing segera meminta Tan Qianqian dan Si Hanming untuk kembali ke kamar masing-masing untuk menyembuhkan luka mereka. Dia dengan cepat naik ke lantai 2 dan datang ke kompartemen di lantai paling atas. Dengan jentikan tangan, kuali api ilahi 9 naga muncul, menyatu dengan posisi mata semburan pembunuhan kuno. Segera, semburan cahaya ilahi yang menyilaukan melesat ke langit, berubah menjadi pola heksagram besar, melayang di udara. Krong, Li Longsing menunjuk, dan pola heksagram dengan cepat jatuh dan menyatu dengan bagian dalam istana. Susunan pembunuhan kuno yang sunyi, mulai lagi. Namun, kekuatan susunan pembunuh telah banyak melemah dibandingkan saat pertama kali dikerahkan. Ini karena Li Longsing mengambil kuali api ilahi 9 naga di tengah jalan. Dengan pikiran, Li Longsing membuka cincin penyimpanan, mengeluarkan sekumpulan bahan surgawi dan harta duniawi dari formasi, dan mengintegrasikannya ke dalam formasi. Dengan cara ini, kekuatan susunan pembunuh perlahan akan pulih kembali. Setelah menyelesaikan semua ini, Li Longsing memasuki Liontin Giok dengan indera spiritualnya, dan berteriak, "Orang tua, keluarlah untuk bekerja." Kuali misterius itu secara bertahap berubah menjadi wajah lelaki tua itu. "Sialan, kenapa kamu di sini lagi? Bukankah saya memberitahumu untuk tidak menggunakan kekuatan sihir terlarang sesuka hati?" Orang tua itu meraung marah. Li Longsing tersenyum malu, "Aku benar-benar tidak bisa menahan diri kali ini." Orang tua itu berkata dengan tidak senang, "Aku baru saja pulih, kamu ingin melacurkanku lagi." Kulit Li Longsing menjadi gelap, dan dia berkata dengan dingin, "Kalau begitu baiklah, aku akan menyegel Liontin Giok ini sepenuhnya dan menarik garis yang jelas denganmu mulai sekarang." Setelah mengucapkan kata-kata itu, indera ilahi Li Longsing akan ditarik. "Hei, lelaki tua ini hanya bercanda denganmu, mengapa kamu menganggapnya serius?" Lelaki tua itu terkejut, memaksakan senyum, dan bergumam, "Anak muda, berwawasan luas. Sudah berapa kali aku ke sini, dan aku tidak marah, kenapa kamu masih marah?" Li Longsing menatap, "Berhenti bicara omong kosong, bantu aku menyembuhkan lukaku." Orang tua itu terdiam. Sekarang dia mencintai dan membenci Li Longsing pada saat yang bersamaan. Dengan nutrisi dari vitalitas kacau Li Longsing, dia berharap untuk pulih. Tapi anak ini adalah pembuat onar, dia akan datang ke sini sesekali, membuat usahanya selama beberapa hari menjadi sia-sia. "Jangan membantu, saya khawatir Li Longsing akan memunggungi dia, dan dia akan disegel di kuali selamanya dan tidak pernah melihat cahaya hari. Tolong, Li Longsing melacurkannya untuk hal seperti ini setiap saat, yang membuatnya sangat kesal. Sayang sekali Li Longsing mencubit hidupnya, jadi tidak mungkin untuk tidak membantunya." Sambil menghela nafas, kekuatan agung dan aneh tiba-tiba muncul dari kuali, dan melalui Liontin Giok, menyatu ke dalam tubuh Li Longsing. Tubuh Li Longsing sedikit gemetar, dan luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Setelah sekitar 10 napas, lelaki tua itu berhenti mengirimkan energi, dan berkata dengan terengah-engah, "Nak, ingat, jangan terlalu menyusahkan di masa depan. Meskipun lelaki tua ini dapat membantumu sembuh, itu tidak ada habisnya." Li Longsing sedikit tersenyum, "Aku bukan pembuat onar." Pria tua itu memutar matanya saat mendengar itu. 10.000 rumput dan kuda lumpur berlari kencang di hatiku pada saat yang bersamaan. Jika tidak suka membuat masalah, maka tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang suka membuat masalah. Pada akhirnya, ribuan kata diubah menjadi satu kalimat, tersesat. Li Longsing tersenyum telentang, dan indera ilahi keluar dari ruang Liontin Batu Giok. Dia melacurkan lelaki tua itu tanpa alasan, dan sekarang dia memarahinya beberapa kali, jadi tidak perlu berdebat dengannya. 1 jam kemudian, bum bum bum, ledakan menggelegar tiba-tiba datang dari luar istana. Li Longsing melihat melalui formasi pembunuhan yang tandus dan kuno, dan melihat kerumunan yang bergolak di luar aula.
Ada juga 3 peti mati yang diletakkan di tanah. Di dalam 2 dari mereka masing-masing terbaring Liu Chuanfeng dan Liu Yanran tanpa kepala. Pasangan lainnya kosong. Li Longsing, keluar dan matilah. Seorang lelaki tua berambut putih meraung dengan guntur. Haha, itu datang cukup cepat. Li Longsing berdiri di atas istana dengan kedipan.